Hai anak organisasi, jangan bilang saat ini kamu ikut organisasi karena ikut-ikutan aja, karena diajak temen, karena dipaksa buat ikut organisasi. Jangan bilang seperti itu. Jika teman-teman saat ini ikut organisasi tanpa dorongan diri sendiri, ya tadi aku bilang, hanya didorong saja, hanya ikut-ikutan aja, ikut tren aja, numpang nama aja, selamat, kehancuran ada di depanmu. Orang sering, mungkin teman-teman gak asing, orang pernah bilang, organisasi itu memberikan banyak keuntungan loh. Kita dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat relasi. Dengan imbalan, dengan ikut organisasi itu nanti kita di dunia kerja tuh dipermudah, kita dapat pengalamannya, dan lain-lain. Menurut saya itu belum tentu benar, dan bahkan tidak benar. Jika posisinya teman-teman ikut organisasi itu hanya ikut-ikutan aja. Dengan kata lain, karena ikut-ikutan berarti teman-teman tidak menyiapkan mental teman-teman, tidak menyiapkan juga ilmunya pun, atau belum pernah punya pengalaman. Itu parah. Karena semua hal tentang positif dari organisasi itu bisa teman-teman dapatkan ketika memang teman-teman tuh siap secara mental dan siap secara ilmu gitu. Oke, pengalaman nanti kita bisa mengikuti, tetapi setidaknya teman-teman punya modal yang penting, kesiapan mental. Itu penting. Biar teman-teman itu dapat nilai-nilai positif, dapat nilai-nilai capaian yang memang nilai-nilai makna itu didapat oleh teman-teman. Seperti kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan berbicara, kepercayaan diri gitu kan. Dan lain-lain. Agar bisa tercapai itu teman-teman harus punya modal. Jadi ketika teman-teman sekarang tidak punya modal ikut organisasi, masalah besar dan kerugian ada di depanmu sekarang. Atau bahkan mungkin sudah terasa. Oke, sekarang saya mau bahas tentang nilai-nilai atau capaian di organisasi yang maksud saya di sini tuh dalam lingkup personal ya, individual. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan nilai organisasi untuk meningkatkan value dirinya. Betul, saya tidak menghilangkan. Organisasi itu banyak sekali nilai-nilai dan juga pelajarannya, ilmunya, pengalamannya. Organisasi itu menurut saya sekumpulan masalah. Orang yang ikut organisasi sama saja bahkan mengundang masalah dalam hidupnya gitu. Karena organisasi itu sumber berbagai masalah gitu. Masalah antar perorangan, individual, masalah dengan eksternal lingkup organisasinya, banyak lah. Pokoknya masalahnya kompleks banget. Ya sebenarnya orang yang ikut organisasi itu orang yang senang sama masalah gitu ya. Karena di organisasi itu semuanya tentang masalah gitu. Terlebih nanti di dalam masalah itu akan timbul lah bagaimana kita menangani sebuah masalah itu atau problem solving itu gitu ya. Bagaimana kita memecahkan masalah itu dengan komunikasi yang baik gitu ya. Terlebih lah apapun gitu ya, nilai-nilai positif yang didapatkan dari masalah. Cuman poinnya organisasi itu penuh dengan masalah, isinya masalah semua. Kamu menghadapi masalah selalu, kamu mengundang masalah dalam hidup kamu ketika kamu ikut organisasi gitu ya. Gitu. Nah, jadi pada poin di sini, bagaimana gitu seseorang bisa mencapai nilai dari organisasi untuk meningkatkan value dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cuman situasinya ini nih yang ingin saya tekankan, ingin saya bahas. Ketika ada paradigma nih saat ini sering kita dengar tentang organisasi itu positif loh, yuk ikut organisasi, kamu bakal dapat ini loh, dapat ilmu loh, dapat relasi loh, dapat pengalaman loh gitu, dapat berkembang loh diri kamu gitu kan. Dengan paradigma yang tertanam di lingkungan seperti itu, menurut saya menolak itu semua jika teman-teman tidak memiliki kesiapan secara mental atau secara literatur teman-teman tidak menyiapkan itu. Wah, selamat berada dalam masalah besar dalam hidup kamu. Kamu bukan malah menjadi menjadi produktivitas yang tingkatnya tinggi gitu ya, tapi kamu malah akan demotivasi nantinya kayak gitu.
di mana tingkatan tertinggi itu adalah produktivitas transformatif, dan yang paling rendah itu ada deproduktivitas. Kamu bahkan tidak akan pernah nyampai pada produktivitas transformatif. Kamu hanya akan sampai pada demotivitas. Ya, jika itu ya, garis bawah ini. Jika kamu tidak memiliki kesiapan mental, tidak mempersiapkan mental, dan juga tidak mempersiapkan dari segi literatur. Oke, kalau pengalaman oke lah, bisa menyusul ya, karena memang harus memulai jika memang belum punya pengalaman, dan organisasi juga start untuk kamu dapat mempunyai pengalaman. Oke, kita sekarang masuk ya. Pertanyaannya, kesiapan apa saja sih yang harus dimiliki seseorang agar tercapai nilai tertinggi dari organisasi itu sendiri, dampaknya untuk diri sendiri? Yaitu, anggaplah kita sedang membicarakan bagaimana kita terjun di organisasi, itu kita bisa mencapai produktivitas transformatif. Atau sederhananya kita bisa meningkatkan diri kita, mengembangkan diri kita, dapat pembelajaran di organisasi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah. Oke, kita itu ya pembahasannya. Oke, sekarang yang pertama yang harus disiapkan ya, yang harus disiapkan ketika kamu masuk organisasi itu pertama adalah kesiapan manajemen waktu. Di dalamnya ada keterampilan menyusun prioritas, mampu membedakan tugas penting dan mendesak. 2. Disiplin dan konsistensi, menepati jadwal, hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai deadline. Dan yang ketiga ada perencanaan strategis, membuat to-do list harian dan mingguan untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi. Tidak jarang jika kita berbicara tentang organisasi, sangat identik dengan kegiatan organisasi yang ada di lingkungan akademik. Ranahnya itu ranah formal, seperti organisasi di sekolah, organisasi di kampus. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran ini. Banyak orang tidak siap terhadap kemampuan dalam manajemen waktu. Sehingga kita sering temui orang-orang yang masuk organisasi bukannya malah pandai mengelola waktu, malah berantakan waktunya gitu ya. Banyak deadline rapat di organisasi, banyak juga tugas, udah kita sering di-spend, ketinggalan pelajaran, tidak paham. Juga banyak tugas-tugas sekolah gitu ya. Pun di organisasi juga pusing banget gitu ya, banyak rapat, ada proker besar gitu ya. Ada deadline tugas sebagai mungkin teman-teman di tupoksi tertentu gitu ya, atau di posisi tertentu. Sehingga jika kita tidak disiapkan nih di awal ketika mau masuk organisasi itu harus dipikirkan, harus punya ada rasa kesiapan. Oke, saya siap untuk manajemen waktu, saya ingin belajar mengelola. Jadi ketika ada tantangan itu datang, misalnya ada agenda yang berbentrokan antara organisasi dan akademik, dan kamu rasa itu penting semuanya karena posisi di organisasi itu kamu misalnya menjabat sebagai posisi yang strategis, ketua misalnya, pun di akademik ada kelas juga gitu ya, berada di posisi yang memang berbentrokan dua agenda penting menurut kamu ya. Jika itu tidak disiapkan, kamu akan kesulitan atau bahkan dapat kerugian dari keputusan yang kamu ambil. Yang kedua adalah kesiapan berpikir kritis. Kamu harus bersiap untuk kamu akan berada di fase tidak nyaman, keluar dari zona nyaman, karena nanti kamu di organisasi akan dituntut untuk berpikir kritis. Karena yang poin nomor 2 ini, kesiapan dalam berpikir kritis, ada 2 poin nih. Yang kedua adalah keterbukaan terhadap ide baru, menerima dan mengevaluasi berbagai perspektif. Kedua, kemampuan analisis dan refleksi. Tidak hanya menjalankan program, tapi mengevaluasi efektivitasnya. Oke, satu lagi ada tambahan, yaitu problem solving. Mampu mengurai masalah dan memberi solusi berbasis logika dan fakta, gitu. Nah, jadi teman-teman harus disiapkan kesiapan berpikir kritis. Jadi ketika di organisasi nanti mendapatkan kritik, itu teman-teman harus bisa memiliki sikap terbuka, gitu. Harus terbuka. Jadi jika teman-teman tidak disiapkan, ketika masuk organisasi tiba-tiba ada orang yang mengkritik, bisa berpotensi down, berpotensi terpuruk gitu ya. Seperti itu. Jadi harus disiapkan kesiapan berpikir kritis gitu. Jadi ya dalam prosesnya pasti itu tidak mudah ya, akan sulit ya. Kesiapan berpikir kritis di organisasi tentu akan ada fase di mana kamu harus berpikir mendalam, anggapannya berpikir kritis gitu. Jika kamu tidak disiapkan hal itu, kamu akan kaget ketika disuruh seperti itu, kamu akan tertekan gitu ya, kamu akan stres gitu ketika ada tuntutan seperti itu. Bahkan ya memang berbicara tentang
proses berpikir kritis ya memang itu yang memang terjadi dalam sebuah organisasi. Pasti akan ada fase-fase atau momentum memang harus dipikir mendalam gitu ya. Salah satunya perancangan program kerja, seperti itu biasanya. Yang ketiga, kesehatan mental yang stabil. Ini penting. Ada tiga poin. Yang pertama itu kesadaran diri atau self awareness, mengenali emosi, beban, dan kebutuhan pribadi. 2. Manajemen stres, mampu mengelola tekanan organisasi tanpa kehilangan arah. 3. Dukungan sosial dan relasi sehat, mampu menjaga komunikasi terbuka dengan rekan organisasi sebagai sistem pendukung. Kesehatan mental yang stabil. Kamu jangan pernah ikut organisasi jika mentalmu sedang berantakan, jika kamu belum berdamai dengan diri kamu sendiri. Organisasi bukan jalan untuk kamu menemukan jati diri kamu, tapi kamu temukan jati diri kamu dulu, terjun ke organisasi, buktikan, kembangkan dirimu. Buktikan kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari dirimu sebelumnya atau dari hari kamu yang kemarin. Itu yang paling sederhananya. Kesehatan mental yang stabil itu penting. Organisasi itu tidak sederhana. Organisasi itu menyatukan banyak kepala menjadi satu tujuan yang sama, menjadi satu kepala yang sama. Orang yang di organisasi itu tidak sederhana. Banyak orang mungkin yang tulus ada gitu ya, dia pengen belajar, dia pengen ngabdi di organisasi itu. Ada juga orang yang numpang nama, ada juga orang yang ada unsur-unsur subjektif deh, unsur-unsur pribadi gitu karena ikut organisasi. Jadi ya jangan kaget, jangan heran kalau di organisasi itu ada orang-orang yang susah diatur, jarang rapat, sekalinya datang itu ngatur gitu ya, dan lain-lain lah pokoknya. Jangan heran gitu ya, karena itu tadi ya, maksudnya organisasi itu tidak sesederhana sekumpulan orang saja gitu ya, tanpa tujuan, tapi ada tujuan tertentu yang memang harus bersama dicapai. Nah, dalam menghadapi algoritma atau seperti itu, sistem proses, memang prosesnya seperti itu, ya kamu harus memiliki kesehatan mental yang stabil sehingga kamu dapat melalui rintangan ketika berproses yang tadi saya sampaikan gitu ya, sehingga kamu nanti dapat melewati fase itu dan kamu dapat lulus gitu loh, tidak malah sebaliknya atau deproduktivitas tadi saya sampaikan. Yang keempat itu ada percaya diri dan ketangguhan sikap. 3 poin. 1. Keyakinan pada potensi diri, yaitu berani mengambil peran, tampil berbicara, dan menginisiasi perubahan. 2. Ketekunan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. 3. Integritas, taat pada nilai dan prinsip organisasi dalam setiap tindakan. Percaya diri dan keteguhan sikap. Kamu harus percaya diri bahwa kamu punya nilai, bahwa kamu mampu untuk bergabung di organisasi. Itu penting. Yang kedua, daya tahan. Mohon maaf, tadi belum sampai situ. Tadi percaya diri dan keteguhan sikap. Ya, selain daripada tadi poin-poin di atas, percaya diri ini menjadi fondasi yang sangat dasar awal menurut saya. Terlepas kamu belum punya ilmu, terlepas kamu belum punya pengalaman, tapi percaya diri itu penting. Dan ya masih berkesinambungan, percaya diri itu timbul ketika kamu memang sudah berdamai dengan diri kamu sendiri gitu ya, merelakan hal-hal yang memang menurut kamu belum tercapai dalam hidup kamu. Kamu tampil ke organisasi dengan percaya diri, dengan memang saya punya potensi, saya bisa bergabung di organisasi dan berdaya di organisasi gitu. Dan juga keteguhan sikap ya. Tentunya keteguhan sikap tadi ada di poin yang kedua, yaitu ada ketekunan ya, yang itu. Jadi tidak mudah menyerah. Tadi saya sampaikan organisasi itu adalah full atau semuanya itu isi dengan berbagai masalah yang kompleks gitu. Jadi perlu jiwa yang memang tidak mudah menyerah. Karena jika kamu tidak menyiapkan itu dari awal, kamu akan shock dan kamu akan rentan dengan putus asa. Oke, lanjut ke poin nomor 5, itu ada ketangguhan dan daya tahan. Ada 3 poin. Yang pertama itu ada resiliensi, cepat bangkit dari kegagalan atau kritik. 2. Fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan rencana atau situasi tak terduga. 3. Kemandirian, tidak tergantung pada orang lain untuk menyelesaikan tanggung jawab. Ketangguhan dan daya tahan ini tentang kamu menyikapi sebuah masalah. Bagaimana kamu ketika datang masalah itu, kamu menyikapi itu. Apakah kamu akan langsung menyerah atau berjuang? Ke sana arahnya. Yang keenam, kesiapan komunikasi sosial yang efektif. Ada 3 poin. 1. Kemampuan mendengar aktif, tidak hanya merespon, tetapi memahami lawan bicara. 2. Berani menyampaikan ide dengan santun, mampu menyeimbangkan antara keberanian dan empati. 3. Negosiasi dan diplomasi, mencapai kesepakatan dalam perbedaan.
Kesiapan komunikasi sosial yang efektif. Di organisasi bukan berbicara tentang kamu saja, bukan berbicara tentang aku dan dia, tapi tentang kita. Ya, tentang kita. Sehingga itu tadi ya, bagaimana saya menyampaikan? Ya pada intinya di awal itu teman-teman harus menyiapkan diri. Saya mau belajar di organisasi, saya mau ngabdi, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, saya ingin mengambil ilmu serta pengalaman yang ada. Dengan kamu sudah seperti itu di awal, ada badai, rintangan, masalah yang datang, kamu akan lebih tangguh, lebih kuat, sehingga poin-poin tadi itu dapat kamu kendalikan, dapat kamu hadapi dengan siap gitu loh. Nah, yang terakhir itu adalah kesiapan komunikasi sosial yang efektif. Sehingga salah satu poin yang bisa kita ambil gitu ya dalam poin ini tentang komunikasi, sehingga komunikasi yang digunakan pun harus kita siap bagaimana kita tuh tidak hanya berperan sebagai merespon gitu ya, tidak hanya berperan sebagai pendengar saja, tetapi bagaimana kita pun bisa memahami lawan bicara ketika menyampaikan suatu argumen atau ide. Dan begitupun juga kita harus bisa memilah gitu ya antara keberanian dan juga empati gitu tadi ya gitu. Nah, ini poin yang nomor 6 sebenarnya sulit ya, karena kita berbicara tentang lawan tutur, ada orang lain yang dilibatkan. Jadi kita di organisasi selain ingin mendapatkan nilai-nilai ya untuk diri kita sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik, juga di organisasi ada interaksi dua arah nih, ada orang lain yang dilibatkan dalam proses menuju nilai-nilai itu, yaitu komunikasi sosial ya. Jadi pada intinya dalam poin ini kamu pun harus siap di mana kamu akan dan diharuskan untuk berkomunikasi secara sosial yang di dalamnya akan banyak sekali ketidaknyamanan mungkin kamu hadapi, mendengarkan, menyikapi orang-orang yang dengan egonya yang tinggi, dengan keras kepalanya gitu kan. Nah, itulah menjadi tantangan kamu sendiri, bagaimana kamu itu bisa memahami lawan bicara dan menyikapi itu gitu dengan cara yang baik gitu. Ketika kamu berempati pun harus menyimbangkan antara ketika kamu menyampaikan gagasan, menyampaikan rasa berani dengan perasaan empati. Jangan sampai empati terlalu mendominasi gitu ya, sehingga itu pun tidak baik gitu. Ya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, hanya sekedar sharing daripada pengalaman saja dan bertujuan untuk menyadarkan gitu ya. Sekiranya jika teman-teman menyadari, teman-teman, oh ya saya masuk organisasi itu tanpa kesiapan itu tadi yang tadi saya sampaikan, atau tanpa teman-teman tuh punya dasar yang dasar yang memang penting gitu, dasar yang pokok gitu. Kenapa teman-teman ikut organisasi gitu ya? Jika teman-teman belum punya itu, silahkan pikirkan, renungkan, dan masih ada kesempatan segera bangun itu, tujukan atau buat tujuan yang memang spesifik, sehingga itu akan membantu kamu untuk siap dan lebih siap di organisasi, sehingga kamu dapat mencapai capaian tertinggi, yaitu nilai-nilai organisasi positif untuk meningkatkan pribadi yang lebih baik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Salam organisasi.